Halo, balik lagi bareng gua Odisem di video vlog ketiga tahun 2023. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu hobi gua, yaitu main trading card game. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu trading card game, yang paling terkenal trading card game itu Pokemon ya. Saat ini mungkin kalian pernah lihat kartunya, yaitu kita jadi kartu-kartu itu kita mainin, biasanya satu lawan satu, dan biasanya kita nyari siapa pemenangnya. Dan kalau misalkan kalian pernah beli chat time belakangan ini, ya sekitar 1 bulan terakhir, mungkin kalian pernah lihat ada iklannya ya. Jadi mereka lagi ada promosi Pokemon, dimana kalau kalian beli minuman yang temanya Pokemon, kalian bisa beli kartu Pokemonnya juga gitu ya. Jadi kalau gue lihat promosinya lumayan berhasil. Gue sempat denger, lebih tepatnya ada ibu-ibu beli minumannya bareng kartu Pokemonnya itu sampai ngabisin 1 juta rupiah gitu. Jadi ya, ya mungkin kartu Pokemon lagi ngetren nge-hype se-hype begitunya ya. Dan kalau gua sebenarnya nggak terlalu main Pokemon, tapi gue lebih main nama kartunya itu namanya Magic the Gathering. Jadi salah satu deck gua, ini bisa dilihat ya. Kalau Magic the Gathering itu seperti ini. Sedikit berbeda dengan Pokemon, tapi cara bermainnya mirip, dan mereka juga bisa dibilang Magic the Gathering itu trading card game paling pertama ya diciptakannya sama namanya Wizard of the Coast. Jadi bisa dibilang ini mother of all trading card game. Dan kalau ditanya main Magic the Gathering ini seperti apa, jadi seperti judulnya Magic the Gathering gitu kan, jadi kayaknya berhubungan dengan magic gitu. Jadi kita jadi wizard atau jadi penyihir, dan bisa dibilang kartu ini tuh buku spell kita gitu. Jadi kita bakalan lawan orang lain dan kita harus ngalahin slash musuh gitu. Gimana cara ngalahinnya? Kita setiap kali kita main kartu Magic ini kita punya life, kita punya nyawanya itu ada 20, bisa ditandain pakai dadu, dan kita akan menang kalau misalkan musuh nyawanya sampai 0. Intinya seperti itu. Dan gue sangat menganjurkan untuk ya minimal nyobain sekali main trading card game ini ya, mungkin antara trading card game atau board game gitu. Board game itu biasanya alat-alatnya lebih banyak. Kalau ini kan cuman kartu doang. Kalau board game itu biasanya ada alat-alat lainnya ya, pakai penanda-penanda khusus lagi. Jadi biasanya kalau board game itu terkenal tuh namanya Catan atau Luxor gitu. Jadi ada macam-macam gitu. Dan di sini yang pengen gue bahas ya, ini mungkin alasan kenapa gue senang banget main trading card game ini. Nah, buat pertama, menurut gue ini kalau kalian main trading card game itu jelas lebih sehat ya. Sehatnya dari mana gitu? Ya anak-anak zaman sekarang gitu kan biasanya larinya ke handphone lagi, main game lagi gitu kan. Jadi ujung-ujungnya jadinya ngelihat layar terus. Kebanyakan ngelihat layar tuh sebenarnya nggak baik juga buat mata, juga buat otak kita gitu. Alangkah bagusnya kalau kita ada alternatif lain buat cari hiburan gitu. Jangan cuma nonton TV doang, jangan cuma main game doang gitu. Dimana sebenarnya udah ada alternatif lain gitu, lato-lato gitu kan, yang tek gitu kan. Tapi ya pas anak-anak udah bergeser dari main game, main lato-lato, malah dibilangnya malah berisik gitu kan. Emang betul berisik sih. Bahkan gue yakin di daerah rumah kalian tuh pasti kalian akan secara random denger suara tek latonya berisik gitu ya. Dan yang kedua, menurut gue buat nambah komunitas ya, nambah teman. Udah umur 30-an, 35-an, dan mereka sempat bilang gitu, aduh gila ya, makin tua kita makin susah cari teman gitu. Dan menurut gue ya sebenarnya bisa aja sih kalau kalian bisa nyari komunitasnya. Dan salah satu komunitas yang menurut gue baik itu ya komunitas trading card game gitu. Komunitasnya ini biasanya nyambung ya, jadi komunitasnya Pokemon itu ada beberapa yang kenal sama komunitas trading card game yang lain gitu, Magic, ada Yu-Gi-Oh dan teman-teman gitu. Dan gue lihat orang-orangnya baik-baik, dan dari situ kalian bisa nambah teman baru gitu, daripada kalian takutnya ngerasa aduh ini gue temannya kok udah dikit banget. Jadi nggak ada salahnya kalian masuk komunitas buat nambah teman. Dan yang ketiga ya, ini bisa diperdebatkan, itu tuh mengasah kita untuk berpikir ya, karena trading card game ini biasanya kan kita harus berstrategi ya, karena kita melawan musuh kita gitu. Dan karena ini biasanya kita pengen menang, pasti kita kalau misalkan kompetitif gini kan kita pasti pengen menang. Jadi ada unsur kompetitifnya. Dan bahkan mulai dari tahun lalu itu udah ada pertandingan nasional Indonesianya ya, bahkan dikesahin sama Jokowi. Pertandingannya kan ada e-sport. Kalau e-sport kan elektronik ya, jadi contohnya main Dota, main CS gitu dan teman-teman. Dan ini masuknya kategori tabletop, table T sport gitu ya. Jadi
udah sah, jadi ada pertandingannya gitu. Dan juga katanya tahun ini bakalan ada 3 pertandingan besar, bahkan udah bukan nasional tapi internasional gitu, karena udah masuk Southeast Asia gitu. Kalau nggak salah Maret nanti bakalan ada pertandingan di Jakarta. Pertandingan itu mengundang Malaysia dan Singapura gitu, dan hadiahnya katanya juara satunya dapat 15 juta gitu kan. Jadi ada unsur kompetitifnya, jadi menurut gue bagus banget. Dan yang keempat ini akan gue bahas di depan lagi, itu kartu-kartu ini bisa dijual lagi. Jadi ada unsur value-nya gitu. Setiap kartu tuh harganya beda-beda, dan bisa, kalau misalkan kalian butuh uang, bisa kalian jual lagi gitu. Dan itu kan yang barusan gue bilang itu positifnya. Nah ini mungkin yang gue pengen bahas juga ada minusnya. Jadi ya, biasalah setiap unsur itu pasti ada positifnya, ada negatifnya. Yang negatifnya, hobi ini sebenarnya sedikit mahal ya. Jadi kayak misalkan ini deck gue. Ini kalau misalkan kalian tahu Magic, ini gue namanya deck Spirit Pioneer. Ini kalau nggak salah gue udah ngabisin sekitar sejuta setengah ya kalau nggak salah buat deck ini. Jadi ya bisa lumayan mahal gitu ya. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan kita ngomongin hobi, biasanya ujung-ujungnya pasti bakal ngeluarin duit. Dan bahkan kalau misalkan kalian bandingkan dengan yang hobinya main game, misalkan game Switch, konsolnya aja itu Switch sekarang udah 3-4 jutaan. Kalau kalian pengen beli game baru, game barunya sekarang sekitar 400-700 ribu gitu. Dan satu deck ini bisa kalian mainkan sampai bertahun-tahun gitu. Bahkan yang seperti gue bilang di poin sebelumnya itu ada pertandingannya gitu. Dan menurut gue keuntungan dan benefitnya itu lebih bagus daripada video game sebenarnya gitu. Ya tapi ya itu bisa diperdebatkan ya. Kalau misalkan kalian lihat ini, kartunya ini namanya Brazen Borrower. Ini kartunya ini harganya sekitar 200-300 ribu ya. Dan kalian bisa jual di marketplace, dan juga ada komunitasnya di Facebook. Kalian bisa jual di auction. Bahkan ya kartunya bisa kalian balikin lagi jadi duit. Kalau misalkan kalian beli kartunya yang bagus, kartunya ini tuh sifatnya tuh jadi mirip saham gitu. Jadi bisa turun kalau misalkan kartunya ternyata kebanyakan dan nggak ada yang pakai, atau harganya bisa naik kalau misalkan ternyata banyak yang nyari karena deck-decknya tuh butuh kartu itu. Jadi kesimpulannya, coba aja dulu kalau misalkan kalian belum pernah nyobain bareng teman-teman gitu. Karena menurut gue unsur yang bisa kalian menarik kalian buat mainnya banyak ya. Antara dari unsur keseruan mainnya, dari unsur kompetitifnya, dari unsur pertemanannya gitu kan. Karena kalian akan menambah teman baru, dan dari teman baru itu kalian bisa jadi banyak opportunity ya. Bahkan gue desainer, dan gue justru banyak mendapat kerjaan dari teman-teman baru gue ini gitu. Dan gue udah ada di komunitas ini udah ya sekitar 10 tahunan, dan kalau gue lihat komunitasnya rata-rata orangnya baik. Dan kalau misalkan kalian tertarik, kalau misalkan kalian cek di daerah kalian apakah ada toko yang menjual trading card game ini, ada komunitasnya. Gue yakin kalau misalkan kalian orang baru dan kalian ngomong ke yang jaga tokonya, pasti kalian akan disambut dengan tangan terbuka ya. Karena mereka juga seneng gitu kalau misalkan nambah member di komunitasnya, dan mereka nggak akan segan-segan buat ngajarin kalian gitu, bakalan ngasih tahu kalian butuhnya apa dan caranya gimana kalian tertarik, kalian bisa mainin gitu kan. Paket test decknya ada pasti, dan jenis kartunya juga ada macam-macam ya. Ada Pokemon, ada Magic, ini Magic the Gathering, dan ada Digimon yang baru, One Piece juga, bahkan ada trading card game yang baru gitu kan. Kebanyakan jenis-jenis kartu ini dari Jepang ya, jadi biasanya ada bumbu-bumbu animenya gitu ya. Ada Vanguard kalau nggak salah ada animenya juga, dan Yu-Gi-Oh gitu kan. Jadi jenis kartu trading card game ini ada bervariasi, dan komunitasnya itu ada masing-masing gitu. Ya, dan kebanyakan besar dari game-game trading card game ini yang gue bilang barusan itu ada versi digitalnya ya. Jadi yang gue tahu Pokemon dan Magic the Gathering itu ada versi digitalnya, kalian bisa main di handphone atau di komputer gitu. Dan kalian bisa coba-coba feelingnya, oh kalian suka nggak sih gameplaynya gitu. Dan gue juga main digitalnya yang untuk Magic the Gathering ini, tapi gue lebih suka kalau main fisiknya ya. Jadi main langsung dengan orang langsung, karena interaksi dan kebersamaannya, kalian bermain dengan teman-temannya itu beda kalau misalkan kalian main dengan orang langsung atau main di komputer gitu. Jadi kalau di komputer kan ya meskipun orang asli juga interaksinya nggak bisa hahaha seenak kalau kalian ketemu orang langsung gitu. Jadi ya sekali lagi, kalau misalkan kalian tertarik untuk main game trading card game ini, coba aja kalian search komunitasnya, bisa di Google Map, di Google atau di Facebook. Biasanya udah ada tuh komunitasnya. Kalian cobain datang aja tokonya, dan cobain main 1 game, 2 game. Kalau misalkan kalian nggak suka, mungkin kalian bisa coba cari hobi lain gitu. Tapi nggak ada salahnya buat kalian coba.
Oke, sekian vlog gue kali ini dan sampai jumpa di vlog berikutnya.